Pernah dengar nama Mataram dalam sejarah Indonesia kan? Nah, kalau pernah, mungkin Anda juga pernah agak bingung. Ini kita lagi ngomongin Mataram yang bangun Candi Borobudur, atau kesultanan hebat yang jadi cikal bakal Jogja dan Solo. Disinilah letak kekeliruan yang menarik itu. Jadi, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Mataram itu sebenarnya satu kerajaan yang usianya panjang banget atau sebetulnya ada dua kerajaan yang sama sekali beda? Nah ini dia teka-teki sejarah yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Ini dia kuncinya. Ada dua kerajaan besar, sama-sama di Pulau Jawa, namanya pun sama, tapi terpisah oleh rentang waktu yang luar biasa jauh, 8 abad. Oke, sekarang yuk kita putar waktu kembali ke kerajaan yang pertama. Oke, kita mulai petualangan kita jauh ke masa lampau, ke kerajaan pertama yang menyandang nama ini. Kenalan yuk sama peradaban para pembangun candi yang megah, Mataram kuno. Hal pertama yang perlu kita luruskan soal namanya. Biar nggak salah kaprah, para sejarawan sering banget menyebutnya Kerajaan Medang. Kenapa? Karena ada bukti di prasasti kuno yang menyebut frasa Kemdang Ibumi Mataram, yang kalau diartiin ya, Kerajaan Medang di Tanah Mataram. Jadi simpelnya, nama kerajaannya itu Medang, dan lokasinya ada di wilayah yang disebut Mataram. Coba kita lihat lini masanya. Kerajaan ini lahir di abad ke-8, didirikan oleh seorang raja bernama Sanjaya. Selama hampir 300 tahun, kerajaan ini jadi pusat peradaban di Jawa, membangun monumen-monumen yang luar biasa, sebelum akhirnya pusat kekuasaannya pindah ke Jawa Timur, dan kemudian runtuh di awal abad ke-11. Jadi peradabannya tuh kayak gimana sih? Coba bayangin, hamparan sawah hijau yang subur banget di antara gunung-gunung berapi. Itulah tulang punggung ekonomi mereka, masyarakat agraris yang sangat maju. Dan yang paling menonjol, kehidupan spiritual mereka itu didominasi oleh kepercayaan Hindu dan Buddha. Yang hebatnya, seringkali hidup berdampingan dengan harmonis. Struktur sosial mereka juga rapi banget loh. Semuanya dimulai dari unit terkecil namanya Wanua atau desa. Beberapa desa ini kemudian gabung jadi satu federasi yang lebih besar, namanya Watak. Nah, pemimpin dari Watak ini gelarnya Rakai. Dari sini aja udah kelihatan kan, sistem pemerintahannya itu udah sangat terstruktur dari bawah ke atas. Kalau ada satu julukan yang paling pas untuk merangkum warisan abadi Mataram kuno, ya ini dia. Mereka itu bukan cuma sekedar kerajaan, tapi arsitek dan seniman ulung yang karyanya, wah, sampai hari ini masih bikin kita takjub. Dan inilah bukti kehebatan mereka yang gak lekang oleh waktu. Kita ngomongin Candi Borobudur, sebuah mahakarya Buddha yang kolosal. Terus gak jauh dari sana, berdiri megah kompleks Candi Prambanan untuk para dewa Hindu. Ini nunjukin apa? Bukan cuma kehebatan teknis mereka, tapi juga toleransi dan kekayaan budaya yang luar biasa. Tapi, sayangnya, kejayaan ini nggak abadi. Sejarah mencatat sebuah peristiwa dahsyat yang dikenal sebagai Pralaya Mataram atau Bencana Mataram. Para sejarawan meyakini ini adalah letusan besar Gunung Merapi yang jadi salah satu pemicu utama kenapa pusat kerajaan mereka pindah ke Jawa Timur. Setelah Mataram kuno memudar dari panggung sejarah, ada jeda waktu yang panjang banget. Coba kita biarkan angka ini merasap sejenak. 800 tahun. Selama 8 abad itu, nama Mataram seolah hilang di telan bumi. Lalu, di panggung yang sama, sebuah kekuatan baru muncul, membangkitkan kembali nama yang sudah lama terkubur, tapi dengan identitas yang sama sekali baru. Selamat datang di babak kedua cerita kita. Sekarang kita lompat jauh ke depan, ke abad ke-16, di mana sebuah kesultanan Islam yang kuat mulai menancapkan kekuasaannya di tanah Jawa. Inilah era Mataram Islam. Nah, ini dia titik pembeda yang paling fundamental. Kalau Mataram kuno adalah puncak peradaban Hindu-Buddha di Jawa, maka Mataram Islam adalah representasi kekuatan dan penyebaran keyakinan baru yang dominan, yaitu Islam. Didirikan oleh Sutawijaya, kesultanan ini benar-benar membentuk wajah Jawa yang kita kenal sekarang. Warisan mereka bukanlah candi batu yang menjulang ke langit, melainkan pusat-pusat kebudayaan dan spiritual yang hidup. Kita bisa lihat kemegahan Masjid Agung Kota Gede dan denyut kebudayaan Jawa yang berpusat di Keraton Yogyakarta dan Surakarta sampai hari ini. Penggunaan nama Mataram sendiri kemungkinan besar adalah langkah strategis untuk mengklaim legitimasi, menyambungkan kekuasaan baru mereka dengan kejayaan masa lalu. Nah, sekarang ayo kita sandingkan keduanya. Inilah saatnya kita melihat dengan jelas kenapa dua Mataram ini adalah dua dunia yang berbeda. Nah, slide ini adalah kuncinya. Lihat dia perbedaannya yang mencolok banget. Bukan cuma terpisah 8 abad, itu setara dengan jarak waktu dari era Viking sampai kita bisa main internet sekarang. Pendirinya beda,
Sanjaya dan Sutawijaya. Mereka hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Dan yang paling fundamental, keyakinan mereka membentuk warisan yang sama sekali lain. Yang satu meninggalkan candi-candi sebagai monumen keabadian, yang lain mendirikan masjid dan keraton sebagai pusat kehidupan masyarakat yang terus berdenyut sampai sekarang. Jadi, kenapa sih kita harus peduli soal perbedaan ini? Ini lebih dari sekedar detail sejarah. Memahami perbedaannya, itu ibarat kita sadar sedang membaca dua buku yang berbeda. Bukan cuma dua bab dalam satu buku yang sama. Ini mengubah cara kita memandang evolusi peradaban di Nusantara. Dengan memisahkan keduanya, kita jadi nggak lagi melihat sejarah Jawa sebagai satu garis lurus yang monoton. Sebaliknya, kita bisa melihat dan menghargai dua puncak peradaban yang berbeda. Satu adalah era keagungan arsitektur Hindu-Buddha, dan yang satunya lagi adalah era kekuatan politik dan budaya Islam. Keduanya sama-sama brilian dengan caranya masing-masing. Kasus Mataram ini mengajarkan kita satu hal. Terkadang, nama yang sama bisa menyembunyikan dua cerita yang sangat berbeda. Ini jadi bikin kita bertanya-tanya ya, sejarah apa lagi yang mungkin kita salah pahami, yang tersembunyi di depan mata kita, menunggu untuk diungkap. Tetaplah penasaran.